Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 11 dari kelompok 2 yang beranggotakan Rusmandi AMK, Aisyah AMD PAM, Aprilia Rizky AMD KEP, Helma Melestiana AMD KES, dan saya sendiri Putri Astati Nupianti AMD KOM. Di sini, kami akan memaparkan biografi tokoh milenial nasionalis yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam penerapan fungsi ASN yang diakhiri dengan komitmen aktualisasi. Nah, salah satu tokoh milenial nasionalis itu adalah Adamas Belpasyah Depara, MPA, MBA, adalah seorang pengusaha dan aktivis sosial Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan direktur utama atau CEO Ruang Guru. Adamas Belpasyah Depara atau yang namanya sering dikenal dengan nama Belpa Depara merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1990. Belpa menempuh pendidikan pertamanya di SMP Islam Al-Azhar dan pendidikan menengah atas di SMA Presiden. Pada tahun 2007, Belpa terpilih menjadi salah satu dari 8 siswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan studinya ke Nanyang Technological University Singapore, yaitu salah satu institut teknik terbaik di Asia. Selama kuliah, Belpa mendapatkan banyak prestasi akademis dan berhasil masuk pada Double Dean's List pada program studi ilmu komputer maupun bisnis. Pada tahun 2009, ia terpilih oleh universitas untuk ikut serta dalam program pertukaran pelajar ke University of Manchester, Manchester, Inggris. Puncaknya pada tahun 2011, Belpa berhasil meraih 3 medali emas prestisius dari Nanyang Technological University. Yang pertama, itu ada Lee Kuan Yew Gold Medal atau penghargaan tertinggi bagi mahasiswa di universitas. Kedua, Infocom Development Authority of Singapore Gold Medal, yaitu penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di program studi ilmu komputer, dan Accenture Gold Medal atau penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di program studi bisnis. Pada tahun 2013, ia melanjutkan pendidikan pasca sarjananya dan menjadi orang Indonesia pertama yang diterima di program gelar ganda di Harvard University Cambridge, Massachusetts, dan Stanford University Palo Alto, California sekaligus, yang dimana itu adalah 2 universitas paling bergengsi di dunia. Di Harvard University, ia mengambil jurusan Master of Public Administration atau kebijakan publik. Sedangkan di Stanford University, ia mengambil jurusan Master of Business Administration atau Business Management. Seusai studi sarjananya di Singapura, Belpa memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menolak banyak tawaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi di Singapura. Di Jakarta, ia memutuskan untuk bekerja di unit kerja Presiden, bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan, di bawah kepemimpinan Kuntoro Mangkusubroto, dan sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Dalam kapasitas tersebut, ia memimpin berbagai studi internasional mengenai transformasi sistem pendidikan dan strategi peningkatan kesehatan publik untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, komunitas donor, dan agensi internasional yang berbuah pada penghargaan Client First Award yang diraihnya sebagai salah satu konsultan manajemen terbaik di Asia Tenggara pada tahun 2012. Dari pengalaman ini, ia bertekad terjun langsung untuk membantu Indonesia dalam transformasi sistem pendidikan. Pada tahun 2014, ia pun mendirikan Ruang Guru, sebuah startup teknologi dengan misi sosial pendidikan bersama dengan sahabatnya Muhammad Iman Usman. Setelah lulus dari program gelar ganda di Amerika Serikat, pada tahun 2016, ia memutuskan untuk fokus dalam perbaikan pendidikan di Indonesia dan kembali ke tanah air menjabat sebagai posisi Direktur Utama di Ruang Guru
Di bawah kepemimpinan Belva Devara, ruang guru hanya dalam setahun berkembang dengan pesat 5 kali lipat dan menjadi perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia, menjangkau lebih dari 10 juta siswa dan 150.000 guru. Pada bulan November 2017, Belva diundang oleh Presiden Joko Widodo di rapat kabinet terbatas di Istana Bogor untuk memberikan pandangan-pandangan apa yang perlu di dalam menghadapi perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat di dunia pendidikan. Nah, setelah pemaparan tadi, apa sajakah nilai-nilai dasar nasionalisme yang bisa kita aktualisasikan sebagai pelayan publik yang berintegritas? Dari seorang Belva Devara, ada beberapa hal yang bisa kita aktualisasikan pada nilai-nilai dasar implementasi Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Yaitu yang pertama, implementasi menurut sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana beliau mengundurkan diri dari staf khusus kepresidenan karena adanya polemik kartu prakerja. Tindakan ini menunjukkan bahwa seorang Belva Devara yang menjauhi tindakan koruptif dan berjiwa besar walaupun sudah ada konfirmasi dari kepresidenan bahwa pemilihan perusahaan tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan yang ia emban saat ini. Implementasi yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana seorang Belva Devara menyatakan akan menyumbangkan seluruh gajinya sebagai staf khusus presiden untuk membantu UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa beliau mengimplementasikan sikap suka tolong-menolong yang ada pada sila kedua. Implementasi yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, cinta bangsa dan tanah air serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Hal ini ditunjukkan beliau dengan menolak banyaknya tawaran kerja dari luar negeri dan memilih mengabdi di dalam negeri sebagai staf khusus kepresidenan dan sekarang menjadi CEO Ruang Guru. Salah satu nilai pemahaman dan implementasi sila keempat bagi ASN yaitu persaudaraan dan persamaan derajat, dan hal ini selaras dengan awal didirikannya Ruang Guru, yaitu pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh anak Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana Ruang Guru mendirikan ruang peduli, yang dimana program ini dikenal telah membantu lebih dari 12 juta masyarakat Indonesia, termasuk daerah-daerah yang tertinggal. Dari seluruh pembahasan mengenai seorang Belva Devara, banyak sekali yang bisa kita teladani dari seorang Belva Devara. Kita bisa mengaktualisasikan ketiga fungsi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, bersifat adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, profesional dan berintegritas. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Demikianlah pemaparan salah satu tokoh milenial nasionalis yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya dan kelompok mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.